Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, sedang mengalami pandemi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19, COVID-19, di mana timbul kecemasan yang sangat luar biasa saat ini di Indonesia, terutama di area-area yang dinyatakan menjadi zona merah, di mana di situ didapatkan penderita yang secara positif terbukti sebagai penderita COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama tentu berikhtiar semaksimal mungkin terkait dengan tataran medis yang sudah kita sangat pahami bersama. Kita tahu bahwa virus ini ditularkan melalui droplet, ada dugaan juga melalui airborne, melalui udara. Droplet adalah cairan yang dikeluarkan secara langsung dari hidung atau dari mulut, yang itu nanti bisa menularkan ke orang lain secara langsung dengan menempel langsung, atau ada cara yang lain dengan cara tidak langsung. Dengan cara apa? Dengan menempel di sebuah benda, di mana benda itu kemudian dipegang oleh orang lain, dan orang yang memegang benda itu kemudian memasukkannya ke hidung maupun ke mulut atau ke mata dari orang-orang yang baru tersebut, sehingga timbul penularan. Virus ini begitu masif penularannya. Kenapa? Karena tidak ada keserentakan, tidak adanya kebersamaan dalam menyikapi virus ini. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang begitu takut dengan virus ini. Di sisi yang berseberangan, ada orang yang terkesan meremehkan virus ini. Nah, dua hal ini seharusnya bisa menjadi bagian dari proses untuk supaya virus ini tidak menjadi menyebar luas. Caranya seperti apa? Tetap harus melakukan ikhtiar. Ada dua hal yang memang bisa dilakukan. Ikhtiar secara medis. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, karena penularannya itu melalui airborne, melalui udara atau droplet itu, maka yang bisa dilakukan adalah dengan memakai masker. Bagi yang sakit maupun yang tidak sakit, untuk kondisi saat ini di Indonesia harus menggunakan masker. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan. Kenapa? Karena ada potensi benda yang kita pegang, di situ ada virus coronanya, sehingga kemudian bisa menular ke diri kita melalui jaringan mata, hidung, dan mulut kita. Yang ketiga, karena penularannya ada teori yang menyatakan bahwa butuh jarak tertentu, maka dilakukanlah social distancing atau physical distancing, menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Supaya apa? Supaya apabila ada salah satu dari beberapa orang itu mengidap, tidak bisa menularkan karena virus yang ikut di cairan tubuh yang dikeluarkan melalui hidung atau mulut itu tidak sampai langsung menempel ke orang lain. Cara yang lain bagaimana? Cara yang lain adalah dengan hindari kerumunan, karena di kerumunan itulah kita tidak tahu orang-orang yang berpotensi untuk terserang penyakit ini atau positif virus corona ini, sehingga apa yang kemudian bisa kita lakukan adalah menghindarinya. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang terkesan meremehkan dalam konteks ini? Sesungguhnya semua aspek terkait dengan ikhtiar yang dilakukan secara medis bisa juga dikombinasikan dengan ikhtiar-ikhtiar secara teologis. Kenapa? Karena pada beberapa aspek yang terkait dengan teologis itu terbukti mampu meningkatkan sistem imunitas di tubuh kita. Kita ambil contoh, misalkan kita selalu mengingat Allah dengan berzikir. Di ayat 28 dikatakan bahwa ala bidzikrillah tatmainul qulub. Pada saat kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Pada saat hati kita tenang, itulah kemudian muncul hormon-hormon terkait dengan ketenangan itu. Muncul hormon dopamin, muncul hormon oksitosin, muncul hormon endorfin yang kesemuanya itu pada perjalanannya akan mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Sementara virus corona ini penggolongannya dikelompokkan menjadi penyakit-penyakit yang self-limited disease. Self-limited disease itu adalah penyakit-penyakit yang akan sembuh sendiri, akan hilang dengan sendirinya, dibunuh oleh diri kita sendiri. Catatannya adalah asalkan sistem imunitas di tubuh kita baik. Maka kembali lagi ke hal-hal medis yang bisa kita lakukan terkait dengan ikhtiar itu untuk meningkatkan sistem imunitas di tubuh kita, maka kita butuh istirahat yang cukup, butuh makan makanan yang bergizi, butuh olahraga yang cukup. Kalau diperlukan, kita bisa mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan imunitas kita. Tapi jangan lupa, ada sisi lain yang bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh kita adalah dengan cara-cara teologis, dengan cara spiritual.
Salah satunya sudah kami sebutkan tadi itu dengan selalu mengingat Allah. Yang kedua dengan apa? Dengan bersedekah, dengan banyak istighfar, dengan menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Satu ayat yang menjadi kunci dari ini semua adalah At-Tolak ayat 2 akhir dan ayat 3 awal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, jadilah bagian dari orang-orang yang bertakwa itu, maka Allah akan selesaikan, akan beri jalan keluar dari permasalahan yang ada, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa masalahnya? Masalahnya virus corona, Allah akan selesaikan virus corona ini. Kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Apa rezekinya? Rezekinya berupa kesehatan yang kita miliki. Jadi bisa dipadukan antara medis dan teologis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.